Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang terungkapnya misteri sejarah lukisan hidup Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830, yang meletus mulai bulan Juli tahun 1825 berakhir setelah Jenderal de Kock berhasil membujuk Pangeran Diponegoro berunding di Magelang, Jawa Tengah dan menangkapnya. Pangeran Diponegoro yang di akhir pemberontakan mengalami penderitaan fisik, 3 bulan terpojok di hutan Beglen, Purworejo dengan wajah rusak akibat demam malaria dan hanya ditemani 2 pengawal setia, tidak melawan. Diponegoro hanya diam saat kompeni Belanda dengan tergesa-gesa membawanya ke Batavia atau Jakarta, tempat kedudukan utama pemerintah Hindia Belanda di Pulau Jawa. Di Batavia, Diponegoro dikurung di balai kota, bukan dijebloskan ke dalam ruang penjara di bawah gedung yang dipakai membui para penjahat kriminal dari perkotaan. Dia berada dalam ruangan yang terletak di lantai pertama dengan pemandangan halaman balai kota. Penguasa kolonial memperlakukan Pangeran Diponegoro dengan penuh rasa hormat, tulis Harm Stevens dalam buku Yang Silam Yang Pedas, Indonesia dan Belanda sejak tahun 1600. Kehadiran Diponegoro di balai kota Batavia menarik perhatian Adrianus Johannes Beek atau biasa dipanggil Jan Beek. Dia seorang pejabat di lembaga kehakiman pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai pejabat kehakiman, karir Jan Beek diawali dari pegawai juru gambar pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, ia berhasil menduduki jabatan asisten residen kepolisian untuk wilayah Batavia dan sekitarnya. Sejak tahun 1828 karirnya meningkat menjadi seorang balju atau hakim daerah, yakni sebuah jabatan yang ada sejak zaman VOC, yang kedudukannya setara dengan residen. Secara kedinasan Jan Beek lah yang memikul tanggung jawab atas masa kurungan Diponegoro di Batavia. Melihat kehadiran Pangeran Diponegoro di balai kota, jiwa seniman Jan Beek terpantik. Secara pribadi ia menyiapkan pensil dan selembar kertas untuk membuat sketsa lukisan dengan subjek hidup yang secara fisik berjarak dekat dengannya. Jan Beek ingin mengabadikan sang pangeran yang kini telah menjadi seorang pesakitan. Pangeran yang ditawan itu sepenuhnya tersedia bagi Beek, kata Harm Stevens. Proses memindahkan sosok Pangeran Diponegoro ke dalam sketsa di atas kertas putih itu relatif berjalan lancar. Diponegoro memenuhi apa yang menjadi keinginan Jan Beek. Ia duduk di atas kursi dengan lengan kiri bertumpu pada sandaran, dengan posisi berhadapan dengan Jan Beek yang berjarak dekat. Beek yang mengawali karir seniman dengan melukis di atas permukaan porselein, mampu bekerja dengan baik. Ia sanggup menggambar wajah Pangeran Diponegoro secara akurat. Hasil dari energi dan kemampuan yang banyak tercurah itu adalah wajah Diponegoro berparas halus dengan sorot 2 bola mata yang menatap tajam. Gestur wajah yang kemudian kerap disebut memancarkan martabat. Sementara pakaian Diponegoro, yakni kebaya yang ditutup kancing dan jas longgar yang disampirkan di bahu, kemudian keris terselip pada selempang berhias sulaman serta kepala tertutup serban dengan ujung tergantung di atas bahu kiri, ia tuntaskan dalam sketsa kasar. Pada masa di antara tanggal 8 April dan tanggal 4 Mei tahun 1830 itu, Jan Beek berhasil menuntaskan gambar sketsa Diponegoro separuh badan. Ia menuliskan 2 judul di sebelah kiri bawah dan tengah lukisan, A.J. Beek,
digambar dari model hidup, Batavia 1830 dan Diponegoro, kepala para pemberontak di Jawa. Pada tahun 1898 atau 68 tahun kemudian, Jan Beek yang beralamat tinggal di Batavia menghadiahkan album bersampul kain linen merah kepada Rijksmuseum di Amsterdam, Belanda. Album itu berisi 98 lembar halaman yang tertempel 74 gambar dan beberapa litografi. Salah satu gambar yang tertempel itu dan menjadi gambar terpenting adalah lukisan sketsa Pangeran Diponegoro. Sketsa pensil dari seorang pria, yang digambarkan hanya separuh badan, dia duduk di atas kursi. Tulis Harm Stevens dalam Yang Silam Yang Pedas, Indonesia dan Belanda sejak tahun 1600. Seperti yang tercatat dalam sumber sejarah, dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian menjalani pembuangan ke Manado, 1830, dan berlanjut di Fort Rotterdam, Makassar, 1833. Pada pukul setengah 7 pagi tanggal 8 Januari tahun 1855, Pangeran Jawa yang sangat ditakuti kolonial Belanda itu, wafat di tanah pengasingannya. Teks dari akta kematian itu menyebut, meninggal dunia sebagai akibat dari menurunnya tenaga karena usia lanjut. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru. Artikel ini telah diterbitkan di halaman Sindonews oleh Solihan Arif dengan judul, Sejarah Lukisan Hidup Pangeran Diponegoro, Separuh Badan dibuat di Batavia.